Tidak semua orang pintar di semua hal, makanya kita perlu belajar dari siapapun dan apapun. Sehingga nantinya bisa mikul dhuwur mendem jero. Seperti acara malam ini kita haul peringatan mengeti leluhur yang kita sudah meninggalkan kita. Untuk itu Don, untuk itu Mas Islam, Oke. kita berikan gosabrang. Pemuda iki apa kudu ngopo, kudu piye kudu piye. Nek ora ditabuh nih gosabrang ora muni nggih to. Monggo. Gus, Saiki dionekke. dang tak tumplak dang Dang crut. Nah, ini habis Monggo ini Gus Sabrang. Pun aturi loman yo, loman memberikan sesuatu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya neng paut ya. Muga-muga dulur-dulur dalam keadaan sehat, dalam keadaan waras, lali tunggaan cicilan. Semoga yang punya hutang bisa segera bayar. Amin ya. Yang susah bayar semoga yang ngutangin lupa nagih. Ini dari tadi saya dipanggil Gus, padahal tulisannya di sana Mas Sabrang ya. Ini. Iya, Mas Gus. Di sini, alhamdulillah saya punya kesempatan lagi hadir di sini. Tahun lalu Simbah hadir di sini. Beberapa waktu lalu dengan Leto di Wolasari nyanyi lagu-lagu sinetron itu gitu ya. Wes. Nggih, sabar Bu, tenang aja. Menawi pengen nyetel lagu nih kapan saja bisa dibuka di YouTube sekarang. Angsal nggih, ngertos nggih YouTube nggih? Ngertos, saged ndamel YouTube. Menggunakan YouTube bisa. Menggunakan TikTok? Bisa juga. Buat sendiri akunnya apa dibuatin anaknya? Yang jadi guru jenengan mainan sosmed itu anaknya atau malah anaknya gurunya gitu? Nggak apa-apa digurui sama anaknya. Oh, nggak apa-apa. Memang pergerakan zaman sekarang sangat cepat. Coba dilihat sekarang di sini yang masih muda angkat tangan. Wes, yang penderita cacat tuna asmara angkat tangan. Akeh banget. Yang sudah ngelamar 3 kali ditolak angkat tangan ada. Yang masih hatinya menderita kalau WA centang biru nggak dibales-bales sangat. Saya kata nih. Zaman biyen mboten enten nggih Bu nggih. Mboten enten ngirim surat baru seminggu tekan. Nunggu balesane 3 wulan. Nek ora lali. Mau ngerayu pakai Telegram larang. Terus ayo toh disingkat-singkat. Cepet tapi pendek. Nah sekarang sudah sangat mudah. Mau WA mudah, mau komunikasi mudah, mau nonton sinetron nggak perlu nunggu TV-nya nyetel, buka sendiri di YouTube. Mau dengerin Leto nggak perlu tunggu konser, buka sendiri di YouTube bisa, di Spotify bisa. Nah ini zaman memang bergerak amat sangat cepat. Orang tua tidak selalu menjadi guru, kadang-kadang juga menjadi murid pada hal-hal tertentu. Lak mboten napa-napa nggih. Orang tua itu bukan berarti lebih pintar, tapi lebih bijaksana karena hidup duluan. Tapi kadang-kadang cara pakai TikTok nggak tahu. Kadang-kadang paling banyak nyebar hoax di WA grup keluarga siapa? Pak D, ibu saya, ibunya nggak mungkin, paling Pak D, Bu D gitu ya. Tiba-tiba ada apa ini gitu. Nah itu biasa yang namanya teknologi itu membuat kita tergagap-gagap.
zaman dulu sama sekali berbeda dengan zaman sekarang. Nek jenengan pengen anak-anak nanti bisa menghadapi masa depan apa mboten? Pengen ya. Padahal masa depan sangat tidak bisa diprediksi seperti apa. Bakal ada teknologi baru yang datang, bakal ada sesuatu hal yang baru yang akan muncul. Nah ini nanti kita akan ngobrol bareng-bareng tentang ini. Gimana anak muda menghadapinya. Tidak, urusan itu tidak hanya asmara. Yo asmara boleh lah. Tapi kadang-kadang juga ilmu itu sangat penting. Kerukunan itu penting. Apalagi sebentar lagi pemilu nje. Ini biasanya gontok-gontongan. Jangan sampai seperti pemilu kemarin. Suami istri beda pilihan terus cerai. Nek kowe arep golek pacar, penderita cacat tuna asmara, wis melu wae pilihan pacarmu. Aman. Seneng sapa, Dik? Seneng seneng Mas Patup. Nggih, setuju. Mboten mawon, Mas. Coblosan kan bebas rahasia. Pun, nanti kita ngobrol soal itu, tapi sepertinya ibu-ibu ngejak nyanyi dhisik, kita nyanyi dulu sebentar mboten apa-apa, nggih. Ya. Bar kuwi sekarang sudah anak muda itu sudah zamannya tidak dituturi tok. Dituturi tok sok-sok ngrundel ning atine, mosok. Adik-adik yang bahagia bar ditolak bahagia. Adik-adik yang pandai semuanya, pandai piye sekolah ra iso. Ngrundel atine. Jadi anak-anak muda nanti kita ngobrol ya, diskusi ya. Karena jalan menuju masa depan itu tidak ada yang tahu kecuali kita bergandengan tangan, saling memintarkan satu sama lain, saling berbagi ilmu dan pengetahuan satu sama lain. Pintar di hal A, pasti bodoh di hal B. Tidak semua orang pintar di semua hal, makanya kita perlu belajar dari siapapun dan apapun. Ada lagi ya, kita ngobrol dulu. Tadi ibu di sana langsung gini-gini nih loh. Apa artinya apa sih ini, Bu? Sarangnya atau fulus? Oh, fulus. Kok tahu sarangnya dari mana? Dari Korea, drakor. Kok bisa nonton drama Korea dari mana? YouTube. Kok ada YouTube dari mana? HP. Kok ada HP dari mana? Beli. Artinya kemajuan teknologi sangat mengubah cara hidup kita. Betul nggih? Pengetahuan kita berubah. Saya boleh ngurut sedikit ya. Tadi kalau kita ngomong anak muda, yang paling salah satu yang paling penting kita perhatikan adalah kemajuan. Karena teknologi sangat mengubah cara hidup kita. Mau tidak mau. Dulu ada yang ngalami kalau mau mandi harus nimbo dulu enggak? Enggak ada sumur. Oh enggak ada sumur. Kalau malam harus ngidupin lampu petromak, pernah ngalami? Mungkin Anda kurang tua kalau belum mengalami. Dulu saya kecil mengalami ngidupin lampu petromak. Sampai sekitar kelas 4 SD itu. Harus ngidupin lampu petromak dulu kalau matahari mulai tenggelam. Sekarang tinggal pencet. Mau mandi tinggal buka keran. Tadi hawanya sangat dingin, minta air panas tinggal geser ke sedikit keluar air panasnya. Ini kemajuan teknologi. Jangan kaget kalau anak-anak muda sangat berbeda memperlakukan hidup karena pengalaman hidupnya juga berbeda. Saya cerita dulu dari belakang. Dulu sekitar 1920-an orang kesana kemari ditarik sama kuda. Ada industri yang namanya industri pedati. Bikin bannya, bikin tapal kudanya dan seterusnya. Itu tidak sampai 20 tahun industrinya hilang ketika mobil sudah masuk. Artinya kalau Anda punya skill untuk bikin pedati kemudian tidak berguna, harus mampu mengambil skill yang lain. Nah, sekarang teknologi bergerak begitu sehingga memang paling mudah pakai baliho. Ketika ada sosial media, apa yang terjadi? Ribut di sosial media. Bikin buzzer, bikin fitnah, hoax dan seterusnya sampai ribut di kalangan bawah.
besok jangan sampai terjadi lagi. Karena teknologi sudah berkembang lagi. Saya cerita sedikit gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Agar tujuan kita sama kok. Indonesia ke depan lebih baik, anak mudanya bertahan. Kita jadi memilih orang-orang yang benar, tidak terjadi keributan kan gitu nje. Bapak, Ibu bisa pakai WA. Mas bisa pakai WA. Mudah atau susah? Mudah ya. Kalau jenengan lagi WA Bapak atau WA orang lain, yang bales siapa? Kamu WA pacarmu, yang bales siapa? Ibu WA Bapak, yang bales siapa? Kok tahu? Kan ada namanya, pasti yang nulis dia. Hah? Belum tentu. Terus kok tahu kalau yang nulis dia? Hah? Kan nomor dia, nggak bisa dipinjam sama temennya. Kalau misalnya yang bales WA-mu kambing mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa kok nggak mungkin? Karena kambing karena nggak sekolah. Nek di sekolah ki iso kambing WA. Gak ono sekolah kambing rek. Jempolnya kambingnya gede-gede, gak iso. Touchscreen gak cukup. Karena sekarang kita bahwa tidak mungkin ada yang bisa balas kecuali manusia yang lain, betul nggak? Nah makanya kalau kita pakai WA, nanya ke orang, yang jawab pasti orang. Tapi itu terbatas, satu orang itu bisa balasnya mungkin 5 orang sekaligus, 6 orang udah mumet toh. WA sama 6 orang sekaligus udah mumet. Nah makanya kalau ibu-ibu dibalesnya lambat jangan keburu marah. Mas-mas yang lagi mendekati pacar, kalau sudah centang biru nggak langsung dibales, jangan langsung mikir aneh-aneh. Baper, aduh ini ngapa ini, saya salah ngomong ini dan seterusnya. Nah, sekarang ada teknologi baru yang disebut sebagai Anies Imin sama sekali ya. Gak ada hubungannya sama Anies Imin. AI itu artificial intelligence, artinya kecerdasan buatan. Jadi ditanyain apa aja jawab. Ditanyain, saya di rumah masak apa hari ini, Bapak punya penyakit diabetes, dikasih rumusnya sama dia, dikasih resepnya. Nah itu bakal sangat berguna, sekolah-sekolah bisa nggak kepake karena murid bisa nanya ke AI. Sekarang banyak ini masalah di kuliahan, kenapa? Karena kalau disuruh bikin tulisan, yang suruh dibikin siapa? AI. Tolong bikinin aku tulisan 1 halaman tentang pupuk dan pertanian, ditulisin dengan sangat baik sama dia. Nah ini sekarang dunia, tidak hanya Indonesia, dunia sedang bergerak. Gimana nih cara AI? Karena dia pintar banget, pintarnya melebihi manusia. Ini agak bahaya nih gimana nih, tapi jangan khawatir, karena anak muda harus mampu beradaptasi dengan keadaan seperti itu. Tapi pada konteks politik ini sangat bisa dimanfaatkan. Agar tidak terjadi keributan yang namanya AI ini. Misalnya, jenengan kalau punya nomornya calon, mau nggak WA? Gimana sih Pak programnya soal pertanian? Gimana biar sekolah murah gitu? Kira-kira mau nggak bertanya? Karena kalau kita tidak bertanya nggak bisa milih, betul nggak? Mesti salah pilih terus, mau nggak bisa bertanya kok. Bisanya cuma lihat baliho di pinggir jalan. Itulah yang membuat keributan. Karena tadinya karena yang terjadi adalah gosip melawan gosip. Pak ini katanya ini, Pak ini katanya ini, karena jenengan nggak bisa WA langsung. Nah, AI ini membuat orang bisa WA langsung kepada si kandidat. Kandidat bisa pakai AI untuk menyampaikan semua programnya. Sehingga siapapun masyarakat bisa nanya lewat WA, program Bapak seperti apa. Biar kita nggak salah pilih, biar tidak terjadi. Kalau caleg, kalau calon pemimpinmu ngaku paling hebat, paling canggih, tapi nggak mau bikin AI buat bisa di WA, jangan dipilih. Artinya dia tidak punya gagasan, artinya dia tidak tahu memecahkan masalah, artinya dia tidak tahu teknologi. Kalau calon tidak tahu teknologi, berbahaya untuk anak-anak mudanya. Karena Indonesia ke depan akan mengalami bonus demografi.
74% adalah pemuda yang membutuhkan pekerjaan. Sementara pekerjaan semakin menurun setiap tahunnya. Dengan AI pekerjaan menurun sekitar sampai 80.000 per tahun ke depan. Saat ini sekitar bisa kalau kita ngomong kasar aja 150.000 ada per tahun. Kita ngomong yang non formal juga diambil 2,3 juta. Ada lapangan pekerjaan terbuka setiap tahunnya. Tapi itu akan menurun dengan AI. Karena banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh AI. Ngitung-ngitung duit, dia aja suruh ngitung. Bikin surat perjanjian, dia aja suruh bikin surat perjanjian. Bikin pidato, dia suruh bikin pidato. Anda akan lihat banyak politisi pidatonya hebat kali ini. Karena yang bikin AI. Gak apa-apa, biarin. Tapi dia harus punya program yang bisa kita tanyain. Kalau dia nggak punya program yang bisa kita tanyain, jangan dipilih. Artinya dia tidak punya gagasan tentang masa depan Indonesia. Nah, jenengan-jenengan yang muda, biar toh mumet AI, nggak usah mumet dulu. Kalau Anda bisa WA, berarti Anda bisa pakai AI. Karena Anda cuma nanya, Pak, gimana sih? Gitu aja. Seperti WA sama tetangga, seperti WA sama teman. Nah, ini salah satu manfaat dari AI, Artificial Intelligence itu. Mungkin saya terlalu banyak karena saya tidak tahu interest teman-teman di mana. Tapi sekarang ini AI 1 tahun terakhir ini muncul seperti meteor di dunia. Seluruh dunia gelagapan menghadapinya. Enggak cuma Indonesia, seluruh dunia gelagapan menghadapinya. Ini mau dibawa kemana? Ini mau gimana AI ini? Nah, anak muda, kita harus siap dengan keadaan. Harus tahu situasi. Harus mampu belajar dengan cepat. Jenengan tinggal di desa, kalau jenengan tinggal di desa ini relatif lebih aman. Karena makanan pasti lebih mudah terjamin daripada di kota. Kalau pekerjaan menurun, orang kota akan balik ke desa. Desa-desa harus mampu menampung pekerja-pekerja tersebut agar lebih efisien. Gimana efisiennya? Ayo ditoto. Nek ono Karang Taruna di sini yang aktif, saya akan dengan yayasan akan mencoba menggabungkan Karang Taruna di Indonesia, pemuda-pemuda biar bisa menghadapi zaman kedepannya seperti apa. Karena ini sangat-sangat penting teknologi bergerak amat sangat cepat. Wes, aku ora pengen meden-medeni, tapi jenengan sudah tahu ya, udah denger ya AI ya. Bikin gambar sangat bagus. Ini rumangsamu kayak Kanjeng karo Leto itu deg-degan sama AI. AI itu suruh bikin, ayo bikin musik kayak Leto, lagunya 1 menit, dibikin sama dia nggak lebih dari 5 menit. Lak loro ati to kene. Aduh, gaweanku apa njuk niki lapanganku dipangan niki. Oke, harus berpikir keras nih gimana nih menghadapi zaman. Karena angin bisa sangat keras dan kamu tidak bisa menghalangi angin yang berembus. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan layar agar kapal bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Desa tidak ada yang namanya kota. Pengetahuan terbuka lewat internet, lewat YouTube, lewat segala macam Wikipedia, TikTok dan segala macam, semua bisa mengakses informasi. Artinya tidak ada lagi karena Anda di desa Anda merasa oke lah aku tinggalan nggak apa-apa wong aku di desa, nggak ada alasan seperti itu. Kita bisa belajar apa aja. Akan kelihatan benar-benar orang yang sungguh-sungguh akan bisa naik benar-benar karena informasi terbuka lebar. Oke. Sepertinya itu dulu pembukaan saya. Ibu-ibu harus sadar bahwa anak-anak akan menghadapi zaman yang ibu-ibu tidak menghadapinya. Artinya, ayo bareng-bareng menghadapi masa depan. Anak-anak, seampuh-ampuhmu tentang teknologi, kamu tetap harus belajar kebijaksanaan sama yang hidup lebih dulu. Banyak nilai yang bisa diambil, banyak pengalaman yang bisa diambil. Beliau-beliau tidak tahu Instagram, belum tentu lebih bodoh dari sampean, anak-anak. Hanya itu urusan teknologi. Tapi anak-anak, ayo ambil kebijaksanaan dari yang tua, ajari yang tua untuk bisa menghadapi teknologi baru yang bergerak sangat cepat. Gandeng-gandengan Anda akan menjadi desa yang luar biasa, maju dan tidak tergilas oleh zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berselawatan. Iya. Nanti kita terusin lagi Mas Abrang ya. Ya.